Sambil kita mendengari cerita perkutut putih lokal asli alam, kita bisa sambil melihat-lihat video perkutut, burung anggungan, dan burung hias. Mari simak videonya dan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan semuanya dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perkutut, dan ini kisah nyata yang saya sendiri alami. Ada banyak kisah nyata yang saya alami sendiri selama saya mengenal dunia perkutut lokal asli alam. Namun pada waktu itu saya belum mengenal dunia media sosial, saya tidak bisa mempublikasikannya. Namun pada kali ini saya akan bercerita tentang perkutut lokal asli alam yang berwarna putih. Namun sebelum lanjut, saya pribadi memohon dukungan untuk dapat sekiranya mendukung channel ini dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar bisa mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya lanjut kembali tentang perkutut putih lokal asli alam yang pernah saya lihat nyata di depan mata saya sendiri. Kisah ini berawal dari daerah pelosok yang masih kampung dan hutan. Dan kebetulan di daerah tersebut tidak ada penggemar burung perkutut, namun di situ ada seorang sesepuh kampung yang mengerti dan paham akan perkutut. Namun beliau tidak suka memeliharanya. Saat itu saya berada di rumah beliau bercerita tentang perkutut putih lokal asli alam. Panjang lebar kami bercerita tentang perkutut putih karena saya penasaran dan ingin melihat serta sekaligus memiliki burung tersebut. Singkat cerita, beliau menyarankan kepada saya, apabila kamu bisa menemukan perkutut yang bersarang di pohon rambutan tersebut, apa yang kamu inginkan akan tercapai atau terwujud. Kemudian beliau menunjuk ke pohon rambutan besar yang di sebelah rumah beliau yang sekitarnya masih hutan. Pohon rambutan tersebut berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah beliau. Di sekitaran pohon tersebut ada gundukan bekas sarang rayap juga. Dan saya tidak perlu menunggu lama-lama, saya langsung bergegas mendatangi pohon rambutan tersebut. Saya cari dan amati dengan teliti setiap dahan dan ranting pohon rambutan tersebut. 2 jam berlalu, saya mengamati tidak ada tanda-tanda apabila perkutut bersarang di pohon rambutan tersebut. Saya mulai lelah dan akhirnya saya sambil duduk-duduk di bekas gundukan rayap tersebut sampai menghabiskan rokok 1 bungkus, namun hasilnya masih jong. Akhirnya saya balik ke rumah sesepuh kampung tersebut dan saya katakan tidak ada perkutut bersarang di pohon tersebut. Beliau berkata, amati secara teliti, di situ perkutut ada bersarang. Kamu lihat lagi sekitarnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk kembali esok harinya lagi. Dan lagi-lagi saya tidak menemukan perkutut bersarang di pohon rambutan tersebut. Dan itu sudah saya lakukan, melihat, meneliti, mengamati dengan cermat selama 3 hari berturut-turut, namun hasilnya masih nihil. Pada akhirnya sesepuh kampung tersebut berkata, apabila kamu belum menemukannya, kembalilah ke sini sekitaran 13 hari lagi, karena perkutut tersebut sudah menetas dan umur segitu anaknya sudah mulai bisa terbang-terbang, menurut beliau. Mendengar beliau berkata demikian, saya kembali mendatangi pohon rambutan tersebut, namun masih jong. 13 hari kemudian
Saya kembali dan langsung mengamati, namun tiba-tiba telinga saya mendengar suara anak perkutut di pohon rambutan tersebut. Dan saya cari dan saya lihat ternyata ada perkutut yang masih anakan mulai belajar terbang dari ranting ke ranting rambutan tersebut. Anak perkutut tersebut ada 2 ekor, yang satu berwarna putih dan yang satu berwarna biasa. Yang berwarna putih matanya tidak berwarna merah. Setiap saya mau tangkap, burung tersebut selalu terbang dan semakin tinggi ke atas pohon rambutan. Dengan perasaan puas walaupun tidak bisa mendapatkannya, saya sudah melihat perkutut lokal putih asli alam. Namun saya tidak menyadari dan tidak sengaja melihat gundukan tanah yang selama ini saya duduki sewaktu mengamati pohon rambutan tersebut. Ternyata gundukan tanah tersebut bekas rumah rayap yang bagian bawahnya bolong, dan di dalam situlah ternyata perkutut tersebut bersarang selama ini, dan saya tidak menyadari hal itu. Akhirnya saya kembali datangi sesepuh kampung tersebut, dan beliau berkata, "Kamu hanya memiliki rezeki melihat, namun kamu belum bisa memiliki perkutut tersebut karena belum rezekimu." Karena perkutut putih asli lokal alam, perkutut yang mistis, penuh magis, butuh kesabaran, keikhlasan, welas asih yang tinggi untuk bisa mendapatkannya, kata beliau. Dari kisah ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesabaran, keikhlasan, serta welas asih yang tinggi akan bisa mendatangkan hasil yang positif. Namun sebuah ambisi, sebuah nafsu yang besar akan mengalahkan kebaikan dan akhirnya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Di sini saya menyadari pada waktu itu saya memang sangat berambisi dan bernafsu untuk memiliki burung perkutut putih lokal asli alam. Dari sinilah saya mengambil pelajaran bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus penuh dengan kesabaran, keikhlasan, serta welas asih yang tinggi, dan tidak gegabah serta sembrono. Oke, mungkin itu saja cerita singkat tentang perkutut putih lokal asli alam yang pernah saya jumpai namun belum bisa saya miliki. Mari kita terus melestarikan budaya memelihara perkutut lokal asli alam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.